Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nigan Sulastri Stakar, NIM 52033310009. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan, di mana dalam video ini saya mengerjakan UAS dengan mata kuliah sensor dan transducer. Yang topiknya sensor fingerprint dari HP. Di mana di sini jenis-jenis sensor, yang kedua cara kerjanya, dan penjelasan data sheet print finger HP. Yang dimana di sini yang pertama jenis-jenisnya. Saya menjelaskan jenis-jenisnya. Sensor kapasitif, dimana sensor kapasitif ini sidik jari model kapasitif secara umum merupakan kombinasi dari rangkaian switch dalam sebuah area. Yang kedua yaitu sensor optik, di mana sensor optik ini menggunakan refleksi cahaya yang diterima oleh fotodiode untuk dikonversi menjadi bentuk data digital. Yang ketiga yaitu sensor panas. Sensor panas ini jenis thermal, mengadopsi konsep pada kamera inframerah, di mana panas pada readgate akan terdeteksi dan value secara otomatis ditentukan dari sela di antara readgate. Yang keempat yaitu sensor frekuensi, di mana sensor ini mirip dengan sensor ultrasonik. Nah, yang saya akan jelaskan nanti, memanfaatkan readgate untuk mengantarkan frekuensi. Begitu juga sensor ultrasonik. Sensor ini mirip dengan sensor frekuensi yang memanfaatkan readgate untuk mengantarkan frekuensi. Yang kedua yaitu cara kerjanya dijelaskan dalam video berikut. Secara sederhana, fingerprint bekerja dengan merekam sidik jari seseorang, lalu menyimpan pola khasnya. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang telah tersimpan tersebut. Jika dinyatakan sama, akses otomatis terbuka. Pertanyaannya, bagaimana mesin pemindai membaca pola sidik jari? Sidik jari terdiri dari banyak garis menonjol yang cenderung melingkar-lingkar. Hal ini bisa terlihat jelas, salah satunya ketika kita membuat cap jari menggunakan tinta untuk surat-surat resmi. Dari situ bisa dilihat, satu sidik jari saja memiliki banyak pola rumit. Jika semua pola ini digunakan, proses identifikasi sidik jari akan memakan waktu terlalu lama. Sebaliknya, jika pola yang diambil terlalu sederhana, kemungkinan pemindaian kurang akurat. Sebagai solusi, mesin pemindai hanya menangkap dan menyimpan 3 jenis pola pada guratan sidik jari. Pola diambil dari bagian yang pada hasil cap jari tintanya terlihat lebih tebal. Pola itu diantaranya ujung garis, regending, garis bercabang, bifurcation, dan garis pendek menyerupai titik, short ridge. 3 detail pada sidik jari ini tak pernah ditemui sama pada manusia. Lain cerita jika menggunakan sensor kapasitans. Sistem ini menggunakan alat elektronik semacam kapasitor untuk memindai sidik jari. Kapasitor menyimpan muatan listrik yang disambungkan dengan piringan konduktif pada layar smartphone sehingga bisa digunakan melacak detail sidik jari. Muatan listrik pada kapasitor akan sedikit berubah saat bagian garis menonjol pada sidik jari ditempelkan pada piringan konduktif. Sementara itu, antar sela garis yang menonjol hampir tidak berpengaruh terhadap kapasitor. Dari sini, citra sidik jari pun didapat. Berdasarkan penjelasan di atas, proses identifikasi fingerprint memang terlihat lebih rumit dibanding kode angka atau pattern. Tapi, sistem ini sangat memudahkan pengguna smartphone. Tak perlu mengingat kode, pengguna cukup menempelkan jari dan akses smartphone pun terbuka. Wajar, permintaan ponsel pintar yang dilengkapi fitur tersebut makin merajalela. Produsen ponsel pun semakin bersemangat menempelkan teknologi fingerprint pada produk mereka.